Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, perkenalkan kami dari kelompok 2 TIA 1 yang beranggotakan saya sendiri, Gina Sofitri Hidayani dengan NIM 165241055. Saya Sabi Kakwan Faris dengan NIM 165241047. Saya Kiwok Fernanda dengan NIM 165241050. Saya Amanda Syaira dengan NIM 165241062. Saya Muhammad Roy Fadli Aulia dengan NIM 165241070. Saya Isa Gian Marwa dengan NIM 165241106. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum statistika non-parametrik kami yang berjudul analisis selama penggunaan Instagram mahasiswa sebelum dan sesudah aktivasi notifikasi menggunakan statistika non-parametrik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dan tujuan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas notifikasi diduga dapat mempengaruhi lama penggunaan aplikasi sehingga perlu dilakukan analisis secara statistik. Pada praktikum ini, kami ingin mengetahui apakah aktivitas notifikasi mempengaruhi lama penggunaan Instagram menggunakan metode statistika non-parametrik. Tujuan praktikum ini adalah menerapkan metode statistik non-parametrik serta menentukan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengujian. Selanjutnya, data dan variabel. Pada praktikum ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa durasi penggunaan Instagram sebelum dan sesudah aktivitas notifikasi serta data persepsi notifikasi berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan data sekunder berupa data konsumsi air minum ayam pada 4 perlakuan, yaitu P0, P1, P2, dan P3. Hubungan antara data, variabel, dan metode pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, pada slide ini ditampilkan formulasi hipotesis untuk 3 metode uji yang kelompok kami gunakan. Pada Wilcoxon Sign Rank Test, Hano menyatakan tidak terdapat perbedaan durasi penggunaan Instagram sebelum dan sesudah aktivasi notifikasi. Sedangkan untuk H1 menyatakan terdapat perbedaan. Nah, yang kedua, pada Mann-Whitney Test, Hano menyatakan tidak terdapat perbedaan persepsi antara responden laki-laki dan responden perempuan. Sedangkan untuk H1 menyatakan terdapat perbedaan persepsi. Kemudian, pada Kruskal-Wallis Test, Hano menyatakan tidak terdapat perbedaan konsumsi air minum pada seluruh kelompok perlakuan. Sedangkan untuk H1 menyatakan terdapat perbedaan pada minimal satu kelompok perlakuan. Nah, selanjutnya, seluruh pengujian menggunakan taraf signifikansi 5%. Untuk Wilcoxon dan Mann-Whitney diperoleh nilai Z-tabel sebesar 1,96 dan Hano diterima jika nilai Z hitungnya tidak melebihi 1,96 dan ditolak jika lebih besar dari 1,96. Sedangkan pada Kruskal-Wallis dengan derajat bebasnya 3 diperoleh nilai tabel chi-square tabel sebesar 7,815 dan Hano diterima jika K hitungnya lebih kecil dari nilai tabel dan ditolak jika lebih besar dari nilai tabel. Selanjutnya adalah hasil pengolahan data menggunakan beberapa software, yaitu Microsoft Excel dan RStudio. Pada slide ini ditampilkan output yang digunakan untuk melakukan pengujian Wilcoxon Sign Rank Test, Mann-Whitney Test, dan Kruskal-Wallis Test. Next, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software, diperoleh bahwa uji Wilcoxon Sign Rank Test nilai Z hitungnya itu sebesar 3,394 yang lebih besar dari Z tabelnya yang sebesar 1,96 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara durasi penggunaan Instagram sebelum dan sesudah aktivasi notifikasi. Kemudian pada uji Mann-Whitney Test diperoleh nilai Z hitung sebesar 0,8345 yang lebih kecil dari Z tabel sebesar 1,96 sehingga H0 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan mengenai pengaruh notifikasi Instagram terhadap durasi penggunaan Instagram. Dan selanjutnya pada uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai K hitung sebesar 4,92 yang lebih kecil dari nilai chi-square tabel sebesar 7,8147 sehingga H0 diterima. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan yang dibandingkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengujian Wilcoxon Sign Rank Test menggunakan metode manual yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan durasi penggunaan Instagram sebelum dan sesudah menonaktifkan notifikasi. Langkah pertama yaitu menghitung selisih data sebelum dan sesudah, lalu menghitung dan menentukan ranking dan menjumlahkan rank plus dan rank min
lalu mendapat W plus yaitu 157,50 dan W min yaitu 662,50, lalu mendapatkan T yaitu 157,50, lalu mendapat Z hitung yaitu 3,394 dan Z tabel 1,96. Lalu keputusan yaitu H0 ditolak. Lalu langkah selanjutnya yaitu uji main Whitney menggunakan metode manual. Kelompok kami mendapatkan N1 yaitu 17, N2 yaitu 23, dan R1 yaitu 318, R2 yaitu 502, U1 yaitu 226, dan U2 yaitu 165. Lalu mendapatkan Z hitung yaitu 0,8345 dan Z tabel yang telah dihitung tadi yaitu 1,96. Lalu keputusan yang diambil yaitu dikarenakan Z hitung lebih kecil dari Z tabel yaitu Z hitungnya 0,8345 dan Z tabel 1,96, maka H0 diterima. Selanjutnya yaitu perhitungan Kruskal-Wallis test. Pertama-tama yaitu kita membuat tabel dari One Way ANOVA, lalu kita buat tabel ranking seperti yang tertera ini. Lalu dari situ kita dapatkan nilai R kuadrat, N, dan N, sehingga nantinya didapat nilai K yaitu 4,92 yang mana didapat dari hasil rumus 12 per N plus 1 dikali dengan jumlah R kuadrat per N dikurangi dengan 3N plus 1. Lalu didapat nilai K 4,92 yang mana lebih kecil dibanding X tabel yaitu 7,815 sehingga H0 diterima. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pada pengujian Wilcoxon Signet Rank Test diperoleh hasil bahwa notifikasi berpengaruh terhadap durasi penggunaan Instagram. Selanjutnya yaitu pada penggunaan main Whitney Test tidak ditemukan perbedaan persepsi yang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan. Selanjutnya pada pengujian Kruskal-Wallis Test tidak ditemukan juga perbedaan yang signifikan antar kelompok yang dibandingkan. Selanjutnya yaitu hasil pengolahan data yang secara manual Microsoft Excel dan RStudio menunjukkan bahwa keputusan yang konsisten untuk seluruh pengujian. Nah, secara keseluruhan hasil pengolahan data secara manual Microsoft Excel RStudio menghasilkan keputusan yang sama, sehingga menunjukkan bahwa hasil analisis yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan pelaksanaan proyek dan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data sebaiknya dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan pengisian oleh responden. Yang kedua yaitu proses validasi dan penyaringan data responden dapat dilakukan lebih lanjut sebelum tahap analisis untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ketiga, pengamatan dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang agar perubahan perilaku menggunakan Instagram setelah aktivasi notifikasi dapat diamati secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu keempat, praktikan disarankan untuk lebih teliti dalam proses pengolahan data dan perhitungan statistik agar dapat meminimalkan kesalahan analisis. Nah, penerapan saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengumpulan data, ketepatan analisis, serta validasi hasil penelitian pada studi sejenis di masa yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.